Wali Songo dikelilingin, wali yang satu ini kita cari nggak ketemu, tapi kita jarang ke sana. Betul atau betul? Betul atau betul? Ya, ziarahin. Walaupun kita udah ketemu sama putranya, itu akan sangat menyenangkan orang tuanya juga kalau kita ziarah ke sana. Sampai di sini jelas. Jadi kalau Habib Syekh begini kan pantas ya. Saya punya satu rahasia lagi yang udah lama saya pendam, malam hari ini mau saya sampaikan. Boleh Beb ya? Insya Allah nggak jadi fitnah. Almarhum Habib Anis itu beberapa kali diundang Habib Syekh untuk hadir maulid di Mertodranan, maulid tahunan beliau. Cuman beberapa kali berhalangan nggak hadir, betulnya Beb ya? Malam-malam Habib Anis dalam kondisi yang kurang sehat. Saya duduk dengan beliau persis di ruang dalam di depan televisi. Habib Anis lagi duduk, saya duduk di seberangnya gitu. Tiba-tiba Habib Anis kemudian berdiri, terus saya nanya, mau kemana Habib? Mau ke tempat Syekh. Kemudian saya bututin masuk kamar, beliau ambil ridaknya seperti ini ya. Kemudian beliau berkata, dan ini perlu saya sampaikan biar orang tahu. Beliau mengatakan, malam ini saya akan lantik Syekh jadi Habib. Jadi kalau saya meninggal dunia nanti, di Solo ada yang bisa dipandang. Di Solo ada yang bisa dipandang. Saya sebutkan semua ini sebagai wujud syukur ya, biar Anda semua bisa bersyukur adanya Ahbabul Mustafa, adanya Bustanul Asyikin. Anda di tempat yang benar gitu loh, di tempat yang tepat, di tempat orang-orang keturunan orang-orang soleh. Ini ayahnya meninggalnya nggak ada duanya di dunia ini. Jadi kalau kita nyambung sama anaknya, insya Allah kan anaknya bisa ngomong sama bapaknya, Mbak itu teman anak, Mbak tolong itu Mbak. Ini Habib Mustafa ini sahibi, Mbak tolong nih Mbak. Ini ada novel ya Al-Gadrah ini, novel yang Gadrah ini sahib saya nih Mbak, tolong nih Mbak. Tolong di apa namanya, diberi syafaat juga. Itu satu. Saya bilang tadi ada dua. Yang kedua, masalah sholawat. Ini Syekh Ridwan Al-Amiri ini muridnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan perlu umat Islam Indonesia dan dunia mengerti, dulu gak ada yang kenal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, gak ada. Habib Anis duduk di Zawiyah Masjid Riyad baca kitab Tajul Aurus karya Habib Ali bin Husain Al-Attas sampai khatam. Kemudian beliau berkata kepada jamaah yang ada di situ, kita akan ziarahi orang-orang yang kita baca ini ke Hadramut. Maka dibuat kelompok ziarah terbesar pertama setelah sekian puluh tahun. Dan beliau mengatakan, saya akan cari anak muda yang alim, yang bisa ceramah, akan saya bawa ke Indonesia agar anak-anak ini belajarnya ke Hadramut, bukan ke negara yang lain, agar nyambung lagi hubungan Indonesia dan Hadramut yang sudah terputus. Datang Habib Umar, gak ada yang nyapa, gak ada. Habib Umar, Habib Ali Jufri, dan Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Muslim. 3 orang ini. Yang saya tahu 3 orang ini. Yang pokok Habib Ali Al-Jufri, Muhammad bin Ali Munsib, kemudian Habib Umar bin Hafid. 3 orang ini kemudian setelah Habib Umar ceramah, Masya Allah, kaget orang-orang. Habib Anis berkata bahwa ini Habib Umar ke Jawa Timur, datang ke pesantren-pesantren, naik mobil saya, jangan izinkan satu orang pun masuk mobil ini, siapapun orangnya, kecuali bertiga ini. Biar yang 3 ini bisa nyaman di mobil, gak disuk-suk orang, bisa nyaman. Alhamdulillah dari keliling ke pesantren-pesantren itu, berangkatlah kelompok pertama ke Hadramut. Waktu itu belum ada Darul Mustafa, tinggalnya di masjid. Sampai terbentuk pesantren sampai sekarang alhamdulillah ini murid-murid Habib Umar tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Yang mau saya nukil adalah ceramahnya Habib Umar bin Hafid, jelaskan sholawat. Habib Umar nanti bisa dicari di YouTube ya, bisa di-download di YouTube. Menceritakan di Syria sana ada seorang ulama yang didatangi seorang wanita. Wanita ini nangis luar biasa. Kemudian sang ulama bertanya, kenapa kamu kok nangis? Kenapa? Apa dosa saya? Apa salah saya? Ini maksiat saya apa? Kenapa kamu berkata begitu? Saya udah 3 hari gak mimpi bertemu Rasulullah SAW. Saya udah 3 hari gak mimpi Rasulullah. Nangis terus ini. Ulama nanya nih tadi, lah biasanya kamu mimpinya berapa waktu sekali? Tiap hari saya mimpi Rasulullah SAW. Perempuan ini.
Kemudian ulama tadi nanya, wiridmu kok bisa mimpi Rasulullah tiap hari ini? Baca sholawat berapa kali? Enggak banyak. Setiap hari saya cuma baca 15.000 kali sholawat. Enggak banyak. Ada yang sanggup nyontoh? Enggak ada kan? Belum ada. Nah ini tadi dibaca 40 sholawat pilihan. Kalau tiap Rebo hadir di sini ikut baca sholawat, ikut baca tapi ya. Kadang nih jamaah majlis dzikir ini majlis bungkem, enggak dzikir ini. Majlis dzikir tapi jamaahnya ikut dzikir. Ini kan masalah ini. Habib Syekhnya teriak-teriak, ayo sholawat, yang lain mantuk. Enak ya, Zen. Masya Allah. Enak, suaranya enak. Yang lain jadi bungkem. Ini majlis dzikir. Majlis dzikir itu ya semua ikut berzikir. Yang belum punya bukunya ya cari bukunya. Kalau dijual ya dibeli. Kalau nggak ada ya difotokopi. Kemudian dibaca, diteriakkan dengan suara yang keras. Orang kalau nggak bisa baca banyak sendiri, ya dengan berjamaah ini kan pahalanya jadi banyak. Kalau istiqomah tiap Rebo sholawat itu dibaca benar oleh kita, ya insya Allah lah sebelum meninggal, walaupun gak lihat langsung, minimal mencium aroma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.